Saham blue chip dikenal dengan kinerja keuangan yang bagus dan stabil, namun dari segi valuasi seringkali premium karena memang mencerminkan kualitas perusahaannya. Jarang-jarang nih, kita bisa temuin perusahaan dengan title blue chip ini, namun divaluasi secara murah atau undervalue. Nah, ternyata kejadian cukup langka ini menurut saya saat ini terjadi nih pada saham Astra International. Pasca rilis laporan keuangan kuartal 3 yang cemerlang, valuasi sahamnya justru malah semakin rendah, hampir menyentuh all-time low-nya selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau udah gini, kesempatankah atau malah jebakan? Dan memangnya berapa sih seharusnya target harga wajar saham ASI ini? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisis saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham ASII di update kuartal 3 tahun 2023 ini. Gimana kondisi fundamental dan valuasinya, dan di harga berapa target harga wajar saham ASII ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham ASII. Sebelumnya, saya mau info dulu, kalau sekarang RDFE ada versi terbarunya yang jauh lebih lengkap, tampilan lebih menarik, dan lebih mudah digunakan ya. Nama versi barunya adalah RDFE Plus. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya buat analisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten, termasuk saham IPO dalam waktu 10 tahun terakhir. Oh ya, just info, RDFE Plus ini sudah mulai bisa dipesan ya. Sudah ada 650-an lebih emiten yang sudah direkap untuk data update kuartal 3 tahun 2023-nya. Buat teman-teman yang mungkin tertarik, untuk detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham ASII dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini dengan kode saham yang mau kita analisa. Kita mau analisa Astra International, jadi kita ganti kode sahamnya ASII ya. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dalam waktu 10 tahun terakhir. Di sini juga ada data per update kuartal terakhirnya, yaitu kuartal 3, dan ada versi yang disetahunkannya juga ya. Dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya informasi umum dari ASII ini. Kode sahamnya ASII, nama perusahaan Astra International Tbk, kapitalisasi pasar atau market cap ada di angka 234 triliun rupiah ya per video ini dibuat. Di sektornya indeks industri, subsektornya multisektor holding, dan tahun IPO-nya ternyata sudah sejak tahun 1990. Nah, untuk harga sahamnya per video dibuat ada di angka 5.800, jadi sekarang kita akan coba lihat ya, gimana kinerja keuangan di update kuartal 3 tahun 2023 ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke laporan keuangan yang pertama ya, yaitu laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini yang pertama ada bagian penjualan atau sales atau revenue ya, kita bisa lihat trennya selama 10 tahun terakhir, ternyata memang kondisi tahun 2023 ini ya, yang sudah disetahunkan, itu sudah lebih tinggi nih dibandingkan dengan kinerja-kinerja sebelumnya selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita coba lihat growth-nya di sini ya, selama 1 tahun terakhir ya dibandingkan tahun 2022, ternyata berpotensi mengalami peningkatan nih sebesar 6,58% dibandingkan tahun 2022. Nah, untuk angka CAGR sendiri atau Compound Annual Growth Rate-nya ada di angka 5,31%. Jadi angka CAGR ini adalah kita membandingkan ya kinerja di 10 tahun terakhir nih yang 201 triliun rupiah ini dibandingkan dengan yang saat ini ya disetahunkan di 321 triliun rupiah. Kalau dipukul rata, ternyata selama 10 tahun itu kurang lebih peningkatannya sebesar 5,31%. Nah, jadi seperti itu cara baca CAGR. Nah, kalau kita lihat angka penjualan atau sales seperti ini, jadi cukup menarik ya, karena Astra International ini meskipun saat ini inflasi sedang tinggi, lalu kemudian suku bunga juga sedang tinggi, tapi berhasil mencatat kinerja keuangan yang cukup ciamik ya. Di tahun 2023 ini setahunkan berpotensi all-time high nih dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari sisi penjualan nggak ada masalah buat Astra, malah cenderung bagus ya, karena trennya masih meningkat hingga saat ini. Lanjut ke bagian kategori yang kedua ya, kita lihat dari sisi laba kotor atau gross profit-nya juga sama nih, meningkat, dan kinerja di tahun 2023 yang disetahunkan berpotensi juga all-time high ya,
di angka 71 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 70 triliun rupiah aja, atau peningkatannya sebesar 1,94% di sini. Nah, di sini kalau kita lihat angka persentasenya, growth-nya nggak sekencang yang revenue tadi ya, di sini sampai 6,5%, tapi untuk laba kotornya hanya 1,94%. Tapi ini cukup maklum ya, karena ada inflasi juga cukup tinggi pasca adanya corona, jadi tentunya bahan-bahan baku harganya juga ikut meningkat, yang mengikis laba kotor perusahaan. Lanjut, gimana dengan kinerja laba usahanya atau operating profit? Di sini juga masih menarik ya, sama juga dengan kondisi sebelumnya. Di tahun 2023 ini setahunkan berpotensi mencapai angka 45,4 triliun rupiah nih, atau naik 6,9% dibandingkan dengan kinerja tahun 2022. Nah, untuk operating profit atau laba usaha di sini akannya growth-nya kembali ke 6,9% ya. Berarti ini bagus, berarti perusahaan bisa cukup efisien nih menekan biaya operasional, seperti contohnya beban gaji ataupun beban marketing atau operasional perusahaan. Nah, lanjut sekarang kita lihat yang bagian paling penting ya dari laporan laba rugi perusahaan, yaitu terkait dengan laba bersih tentunya. Nah, sini juga kita bisa lihat ya, kinerja di tahun 2014 hanya 19,1 triliun ya untuk net profitnya, sempat turun, lalu kemudian naik turun lagi, lalu kemudian naik lagi hingga tahun 2022 ya, mencapai 28,9 triliun, tapi di tahun 2023 itu berpotensi mencapai 34,2 triliun rupiah nih, atau ada peningkatan sebesar 18,35%. Nah, untuk grafik laba bersih yang naik turun ini cukup wajar ya, karena Astra International seperti kita tahu, ini kan perusahaan holding yang punya banyak anak usaha. Dan cukup banyak juga anak perusahaannya dari Astra International ini yang sifatnya siklikal ya, atau berbasis komoditas. Jadi memang wajar ya, untuk laba bersih dari Astra International ini punya siklus naik turun, tapi yang menarik, siklus naik turun ini semakin lama semakin tinggi nih. Apalagi di tahun 2023 setahun kan berpotensi all time high di 34,2 triliun rupiah. Nah, lanjut masih dari laporan laba rugi ya, perusahaan kita akan coba lihat dari sisi beban bunga atau keuangan perusahaan. Nah, kita bisa lihat untuk Astra International sendiri, untuk beban bunga itu tertinggi sebenarnya pernah di tahun 2019 ya, yang mencapai 4,3 triliun rupiah untuk beban keuangannya. Dan sekarang posisinya sudah lebih rendah, yaitu hanya 2,7 triliun rupiah nih. Ya, meskipun di sini kalau kita lihat ya, sempat ada peningkatan sebesar 30% dibandingkan dengan tahun 2022-nya, tapi angka yang 2,7 triliun ini masih belum setinggi tahun 2019 atau tahun 2020. Jadi menurut saya, untuk beban keuangan Astra saat ini masih tergolong yang manageable nih, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi terlihat nggak ada masalah juga ya dari sisi beban bunga atau keuangan perusahaan. Sekarang kita akan lihat dari segi tren EPS-nya ya, atau earning per share-nya. Nah, dari grafik di kanan ini kita bisa lihat ya, secara tren itu gimana sih untuk tiap kuartalnya. Di sini kita bisa coba perhatikan ya, tahun 2020 kuartal 1-nya itu ternyata lebih rendah dibanding kuartal 2, kuartal 3 lebih rendah, dan kuartal 4-nya lebih rendah lagi. Tapi ini cukup wajar karena kita tahu ya, tahun 2020 itu ada pandemi COVID-19, jadi memang banyak perusahaan itu cukup terpuruk, termasuk si Astra International ini. Lanjut ke tahun 2021, ternyata kuartal 1 itu lebih rendah ya dibanding kuartal 2, jadi bagus. Kuartal 2-nya lebih tinggi, kuartal 3 lebih tinggi, tapi sayangnya kuartal 4-nya di sini lebih rendah nih dibanding kuartal 3. Dan masuk tahun 2022, ternyata di kuartal 2 sini mengalami peningkatan laba bersih yang cukup tinggi ya, EPS-nya naik cukup tajam nih, menjadi Rp279. Nah, seingat saya di tahun 2022 ini pemerintah sempat ada intervensi ya, yaitu memberikan insentif bebas pajak untuk pembelian kendaraan bermotor, yang otomatis juga akan meningkatkan salesnya si Astra ini. Lalu kemudian masuk kuartal 3 turun lagi, dan kuartal 4 naik sedikit ya, meskipun lebih rendah dibanding kuartal 1. Nah, kalau kita lihat di tahun 2023-nya, ternyata udah mulai cukup stabil nih. Kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3-nya itu kurang lebih sudah setara. Tapi yang menarik di sini, kalau kita bandingkan ya antar tahun ya, 2020, 2021, 2022, dan 2023, ternyata memang seperti anak tangga ya. Berarti di sini mencerminkan adanya peningkatan kinerja keuangan dari Astra International, dan ini bagus banget. Nah, oke, kita udah lihat ya kondisi laporan laba rugi perusahaan update kuartal 3 tahun 2022. Nah, sekilas kita lihat kinerja keuangannya tergolong masih bagus ya, mengalami tren peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba lari ke laporan yang kedua ya, laporan neraca. Nah, sekarang kita coba pindah ke laporan neraca di sini. Nah, untuk laporan neraca ada 3 komponen ya, aset, ekuitas, dan liabilitas atau hutang. Sekarang kita lihat dari sisi asetnya dulu. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, ternyata juga bagus ya. Dari sisi total aset, setiap tahun itu hampir selalu bertambah. Di update kuartal 3 tahun 2023 ini, angka asetnya sudah mencapai 442,9 triliun, sedangkan tahun sebelumnya itu 413,2 triliun, atau ada peningkatan sebesar 7,18%. Untuk CAGR-nya sendiri juga cukup gede ya, hampir 2 digit, yaitu mencapai 8,57%. Nah, dari total aset juga nggak ada masalah ya, kita lihat juga masih menarik, setiap tahun masih trennya bertumbuh. Nah, kalau kita mau lihat pecahannya ya, dari sisi aset lancar dan tidak lancarnya, ternyata untuk aset lancar di kuartal 3 ya, tahun 2023 mengalami sedikit penurunan nih. Turun 1,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi aset tidak lancarnya, ternyata naiknya cukup kenceng nih, mencapai 14,03%. Jadi menurut saya dari sisi aset masih belum ada masalah. Kita lanjut ke bagian hutang ya, atau liabilitas.
Nah, ternyata di tahun 2023 ini ada penambahan hutang ya, dari yang awalnya 169,5 triliun naik jadi 204 triliun rupiah, atau mengalami peningkatan sebesar 20,30% nih tingkat hutang perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata angka tahun 2023 juga cukup menarik ya, karena di sini tergolong all time high nih dari sisi hutang perusahaan. Nah, kalau ngomongin ideal, sebenarnya idealnya untuk total liabilitas ini harapannya adalah turun ya, bukan naik atau semakin tinggi. Lanjut kalau kita lihat breakdown-nya lagi ya, dari sisi total liabilitas kalau versi yang jangka pendeknya ternyata naik nih 25% dari 119 triliun jadi 150 triliun rupiah, atau cukup all time high juga ya. Dan ternyata nggak cuma liabilitas jangka pendeknya doang ya yang naik, tapi liabilitas jangka panjangnya juga mengalami peningkatan nih sebesar 7,19%. Cuman bagusnya masih belum setinggi tahun 2019 kemarin sih yang sempat mencapai 65,2 triliun rupiah. Nah, oke, sekilas kalau kita evaluasi ya, dari sisi hutang tergolong kurang oke ya, kurang ideal karena mengalami peningkatan nih dibandingkan pengurangan tingkat hutangnya. Sekarang kita akan coba lihat dari sisi modalnya gimana selama 10 tahun terakhir. Dan untuk modalnya ternyata di tahun 2023 ini cukup sedikit kurang bagus ya, karena mengalami minus nih sebesar 0,70%. Nah, kalau kita lihat angka ekuitas di sini ya, yang terakhir sebesar 190 triliun rupiah, kalau kita coba bandingkan dengan total liabilitasnya tadi di atas, yaitu sebesar 204 triliun rupiah, ternyata lebih gede utangnya ya dibandingkan dengan modal perusahaan. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga nih dalam memilih saham ASII dari sisi tingkat hutangnya. Nah, lanjut gimana dengan kondisi kas perusahaan ya? Nah, secara kas perusahaan ternyata selama 10 tahun terakhir ini secara umum mengalami peningkatan ya, meskipun di 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat di sini ya, untuk total kas tahun 2023 terakhir ini sebesar 50,1 triliun tergolong menurut saya sih cukup oke ya. Karena kurang lebih angka 50,9 triliun ini itu menyumbang sekitar 1/4 dari total hutang ya. Jadi menurut saya cukup oke. Nah, lanjut kita lihat kondisi piutang lancar perusahaannya. Kita bisa lihat di tahun 2023 ini juga mengalami penaikan nih sebesar 5,23%, dan ini merupakan hal yang bagus ya. Karena biasanya untuk total piutang ini punya korelasi yang positif ya dengan tingkat sales perusahaan. Jadi semakin tinggi salesnya, bisa juga tingkat piutangnya juga semakin tinggi juga. Oke, jadi ini bagus ya untuk Astra, untuk piutangnya nggak ada masalah. Sekarang kita lihat dari sisi persediaan lancarnya nih. Dan ternyata di update tahun 2023 ya, kuartal 3 terakhir itu angka persediaannya itu ternyata tergolong all time high ya selama 10 tahun terakhir. Nah, sebenarnya untuk angka persediaan ini idealnya juga jangan sampai all time high juga ya, tapi juga jangan sampai all time low. Karena ibaratnya semakin tinggi persediaan, berarti itu stok di gudang itu semakin banyak ya yang nggak keluar. Jadi idealnya memang persediaan ini cukup aja, jangan sampai kebanyakan dan jangan sampai kekurangan. Kalau lihat di sini berarti Astra International masih tergolong belum terlalu ideal ya dari sisi persediaan, karena tergolong cukup banyak nih all time high dibandingkan 10 tahun terakhir. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi BVPS-nya ya, atau book value per share-nya. Nah, ini bagus nih, selama setiap tahun itu hampir selalu naik, meskipun di tahun terakhir ini agak sedikit turun ya, tapi secara tren masih naik, jadi nggak ada masalah menurut saya. Selanjutnya, Astra International juga tergolong yang rutin bagi dividen ya. Kita bisa lihat secara historis dividennya. Ternyata ditutup buku tahun 2022 cukup gede ya dividennya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu membagikan sebesar Rp552 per lembar sahamnya untuk tutup buku tahun 2022. Oke, jadi kita udah lihat ya kondisi laporan neraca perusahaan. Cukup bagus meskipun kita nggak bisa katakan ideal banget ya, karena tingkat hutangnya ini naik cukup kenceng dibandingkan dengan tingkat modalnya. Sekarang kita lanjut ya ke laporan inti yang selanjutnya, yaitu laporan arus kas perusahaan. Gimana kondisinya di update kuartal 3 tahun 2023 ini. Nah, untuk laporan arus kas ada 3 komponen ya. Ada yang arus kas from operasi, ada yang from investment ya, investasi, dan ada yang from financing atau pendanaan. Sekarang kita lihat yang bagian operasi dulu. Ternyata selama 10 tahun terakhir ini bagus ya, angkanya positif terus nih. Berarti artinya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik bisnis, tentunya kita pengen bisnis kita duitnya lebih banyak masuk ya dibanding yang keluar. Jadi cukup ideal nih buat Astra International selama 10 tahun terakhir. Lanjut ke bagian from investment ya, arus kas dari aktivitas investasi ternyata dominan negatif nih, kecuali tahun 2020 angkanya positif sendiri. Dan ini merupakan hal yang bagus ya kalau angkanya negatif. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti tandanya ada duit yang keluar nih buat aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu juga ya, tujuan dari investasi itu kan baik, memberikan keuntungan di masa depan. Jadi kita pengennya angkanya negatif, dan untuk Astra International tergolong cukup ideal ya selama 10 tahun terakhir ini. Jadi nggak ada masalah juga ya arus kas investasinya. Kita lanjut ke arus kas pendanaan. Kita bisa lihat 10 tahun terakhir juga angkanya negatif dan cukup gede-gede, dan ini juga merupakan hal yang bagus ya. Karena kalau yang pendanaan ini angkanya negatif, itu tandanya ada duit yang keluar nih buat lunasin hutang atau bayar dividen. Sebaliknya kalau angkanya positif, berarti itu nambah hutang atau nggak bagi dividen gitu ya. Nah, itu kemungkinan angkanya akan positif. Tapi ini cukup ideal, Astra International angkanya negatif terus nih selama 10 tahun terakhir. Nah, ini mungkin uang yang dibayarkan jadi dividen itu lebih banyak ya dibandingkan nambah hutangnya. Jadi angkanya tetap negatif. Oke, jadi ini untuk laporan arus kas perusahaan nggak ada masalah ya buat Astra International. Namanya juga saham blue chip ya, jadi memang kinerja keuangannya itu nggak kaleng-kaleng. Sekarang kita akan coba evaluasi dari sisi rasio keuangan perusahaan. Nah, yang pertama ada profitability margin ya.
kita akan lihat dari sisi gross profit margin dibandingkan dengan operating profit margin dan kita bandingkan dengan net profit marginnya. Nah, selama 10 tahun untuk trennya seperti ini, sempat mencapai puncak tertingginya buat margin laba kotornya itu ada di tahun 2022 ya, yang mencapai 23%. Di sini kalau kita bisa lihat ya, tahun 2022 untuk margin laba bersihnya hanya 10% nih. Tapi di sini yang menjadi menarik adalah di tahun 2023 ya, di mana margin laba kotornya itu sedikit turun, tapi di sini margin laba bersihnya malah lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun 2022. Ini artinya perusahaan cukup sukses ya untuk melakukan efisiensi biaya sehingga profit marginnya itu jadi lebih tebal. Nah, buat memudahkan kita memvisualisasikan ya angka-angka pada profitability margin ini, kita bisa ambil contoh seperti ini. Nah, Astra ini kan jualan mobil ya. Kita contohkan Astra ini menjual mobil seharga 100 juta nih ke satu pelanggan. Nah, dari harga 100 juta ini, mobil itu kan punya bahan baku ya. Ada besinya, ada kacanya, ada pipanya, rodanya, dan sebagainya. Nah, dari sales 100 juta tadi, setelah dikurangin semua beban biaya bahan baku, maka tinggal tersisalah cuannya tinggal 22 juta nih, karena gross profit marginnya 22% ya. Dari 100% tinggal 22 juta aja untuk gross profit marginnya. Nah, itu kan baru ngomongin beban bahan baku ya, tapi kan juga ada beban operasional, biaya pemasarannya, biaya gaji karyawannya yang menjual, dan sebagainya. Nah, setelah dikurangi beban operasional tersebut, maka tersisa tinggal cuannya 14 juta aja nih, karena angkanya 14% di sini. Dan ternyata nggak berhenti sampai situ ya. Setelah udah dikurangi beban operasional, tentunya ada beban lainnya, yaitu terakhir, yaitu beban keuangan atau administrasi. Nah, setelah dikurangi juga, maka barulah ketemu net profit marginnya ya, atau laba bersihnya, yang tinggal 11 juta aja. Jadi jual mobil 100 juta, untung bersihnya 11 juta, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara tren, angka di tahun 2023 ini tergolong yang terbaik ya, karena untuk net profit marginnya tergolong yang tertinggi nih selama 10 tahun terakhir. Jadi nggak ada masalah buat profitability margin dari Astra International ini. Lanjut ke rasio keuangan selanjutnya, ada ROE ya. Kita coba lihat dari selama 10 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk tahun 2023 terakhir, angka ROE-nya 18%, tergolong cukup bagus karena meningkat dari tahun 2020 ya. Tapi masih kurang bagus kalau kita bandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 20,1%. Ya, meskipun ROE-nya belum all time high ya, tapi menurut saya juga masih bagus karena sudah 2 digit, apalagi sudah mau menyentuh hampir 20% ya. Dan memang nggak segampang itu ya buat perusahaan itu mencapai ROE lebih dari 15%, apalagi Astra International ini tergolong perusahaan yang besar ya, title-nya udah blue chip, tapi dia bagus bisa mencapai angka 18%. Dari sisi ROE nggak ada masalah ya, masih cakep juga angkanya di 18% di sini. Sekarang kita akan coba bandingkan rasio hutang terhadap modalnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk rasio DER terbaik untuk Astra itu pernah di tahun 2021 dan tahun 2022 ya, angkanya di bawah 1 hanya 0,88. Cuman sayang nih, di tahun 2023 tadi nambah hutang cukup gede ya, sehingga angkanya balik lagi ke angka 1,07. Tapi menurut saya masih oke juga ya, masih manageable karena angkanya juga cuman sedikit di atas 1, dan ini belum all time high juga ya, pernah tertinggi di tahun 2018 yang mencapai 1,24. Jadi masih aman dan terkendali untuk rasio DER dari Astra International ini menurut saya. Oke, sekarang kita evaluasi rasio selanjutnya, yaitu cash ratio ya, atau angka kas dan setara kas perusahaan dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek perusahaan. Di sini kita bisa lihat ya, angka tahun 2023 terakhir ini angkanya mengecil ya, jadi 0,34, dan ini bukan merupakan hal yang bagus ya. Karena kalau semakin kecil angka cash ratio ini, ada kemungkinan gagal bayar yang lebih tinggi. Meskipun sempat terendahnya itu di tahun 2018 ya, hanya 0,22, tapi angka 0,34 ini menurut saya cukup mengkhawatirkan. Tapi kalau kita coba ingat lagi ya, Astra International ini punya nama besar. Menurut pendapat saya pribadi, mereka akan tetap bisa ngelewatin ini tanpa harus jadi bangkrut dulu ya. Nah, ini cash ratio ya, belum terlalu ideal untuk Astra. Kita lanjut ke bagian rasio selanjutnya, yaitu current ratio, atau aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, di sini bagus ya, angkanya lebih dari 1 semua, yang berarti aset lancar perusahaan itu nominalnya lebih gede dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Jadi tergolong cukup aman. Nah, lanjut kita lihat rasio hutang yang terakhir ya, yaitu quick ratio. Ini adalah aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Di sini kita bisa lihat update di kuartal 3 tahun 2023-nya angkanya di bawah 1 ya, tapi masih manageable nih dibandingkan dengan tahun 2018 yang angkanya hanya 0,92. Menurut saya masih oke ya, nggak terlalu jauh dari angka 1 di sini. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari sisi rasio interest coverage ratio ya, atau rasio kemampuan perusahaan dalam memanage beban keuangan berbunga ya dari perusahaan. Nah, sini kita bisa lihat ya, angka tahun 2023-nya di 16,49, bagus banget. Jadi hutang berbunganya bisa sangat termanageable dengan baik ya oleh Astra International, nggak ada masalah di sini. Nah, baik lagi kalau kita ngomongin dividen, kan Astra International tadi itu rutin bagi dividen ya, tapi memang cukup unik di tahun 2022 terakhir kemarin, itu tutup bukunya membagikan dividen setara dengan 9,7% ya untuk dividen yield-nya. Dan ini cukup anomali ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita mau ekspektasi dividen dari Astra International, mungkin kita baiknya ambil angka yang di sini aja ya, kisaran 2 atau 3% aja. Oke, jadi itu tadi kita sudah mengevaluasi secara menyeluruh ya kondisi fundamental perusahaan. Untuk laporan laba ruginya dari Astra International sangat bagus ya,
karena all time high dan trennya juga masih naik. Untuk laporan neraca meskipun bagus tapi nggak bisa digolongkan ideal ya, karena hutangnya meningkat juga ya berapa tahun belakangan ini. Dan kemudian dari sisi laporan arus kas itu sangat ideal ya, nggak ada masalah di sana. Untuk rasio-rasio perusahaan juga tergolong bagus ya, ROE-nya saja sudah menyentuh 2 digit ya, hampir 20-an%. Nah sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan harga sahamnya ya. Apakah harga sahamnya saat ini tergolong under value, murah, harga wajar, atau over value? Dengan tren kinerja keuangan yang lagi meningkat, menurut saya akan jadi sangat menarik banget nih kalau Astra International ini tergolong under value. Jadi kita bisa koleksi buat investasi sahamnya. Nah, buat tahu kesimpulan itu, kita bisa lihat ke rasio valuasi ya. Kita pindah aja ke rasio valuasi, kita cek harga sahamnya lagi under value, over value, atau fair value. Nah, setelah diklik kita bisa lihat ya rasio valuasi dari saham Astra International ini. Kita akan lihat dari rasio valuasi yang pertama, yaitu PBV. Nah, ini adalah tren selama 10 tahun terakhir ya. Menarik banget ya, karena angkanya semakin turun terus. Dan semakin rendah rasio PBV ini, itu menyatakan kalau harga sahamnya semakin murah secara rasio valuasi. Nah, buat membandingkannya di RDF ini menggunakan dua metode ya. Metode average 5 year ya, dalam 5 tahun terakhir. Dan menggunakan metode yang PBV fair secara umum ya, di angka 1. Nah, kalau kita lihat dari metode yang pertama ya, yang 5 tahun average-nya, average untuk PBV dari Astra International itu ada di angka 1,45 nih, sedangkan saat ini hanya di 1,23. Nah, dengan selisih PBV ini, berarti tahun 2023 ini ya, 1,23 itu memiliki angka atau tingkat diskon sebesar 15% nih, dibandingkan dengan angka 5 tahun terakhirnya. Dan dengan diskon 15% ini, berarti punya potensi gain atau kenaikan sebesar 17,6% ya, kalau angka 1,2 ini balik ke angka 1,45 di sini. Nah, kalau misalnya angka 1,23 ini balik ya ke 1,45, berarti target harga jual untuk saham Astra International ada di harga Rp6.820 nih. Dengar remarks-nya ya, atau kesimpulan akhir menurut rasio PV ini tergolong fair value ya, atau harga wajar. Karena potensi gain-nya itu nggak terlalu gede. Kita bisa lihat di sini ya, harga sahamnya saat ini 5.800, punya potensi atau target di 6.800 atau naik 17,6%. Nah, perhitungan ini akan cukup beda ya kalau kita pakai strategi yang kedua, yaitu pakai PBV fair, kita asumsikan di angka 1. Kalau angka 1,23 ini balik ke angka 1 ya, berarti punya potensi loss nih sebesar 18%, dengan fair targetnya harusnya di 4.700. Jadi kesimpulannya, kalau pakai metode ini berarti tergolong slightly over value ya, agak tergolong over value. Nah, menurut saya, buat kasus Astra International ini ya, merupakan saham blue chip yang sudah terkenal juga, akan lebih cocok menggunakan metode yang 5 tahunan ini nih, yang dimana secara rasio PBV itu mengatakan saat ini harga sahamnya tergolong fair value ya, atau harga wajar menurut rasio PBV. Sekarang kita akan coba pakai rasio yang kedua ya, rasio PE ratio atau price to earning ratio. Nah, ini juga sama ya metodenya kayak yang tadi. Sini kita bisa lihat trennya selama 10 tahun terakhir juga menarik banget nih, karena angkanya turun terus ya. Sampai saat ini ada di angka 6,85 aja untuk PE ratio dari Astra International. Padahal kalau kita ngomongin PE ratio, itu biasanya umumnya dikatakan normal kalau di angka 10 ya. Tapi sini saat ini sudah di bawah 10 nih, tinggal 6,85 aja. Kalau kita pakai metode yang pertama ya, 5 tahunan terakhir, berarti untuk angka 6,85 ini balik ke wajar ya, di 10,85 ya, rata-rata 5 tahun terakhir, berarti punya potensi gain sebesar 58% nih, dengan target harga jual di Rp9.182. Ya berarti menurut rasio PE ratio saat ini harga saham Astra tergolong under value ya. Dan begitu pun juga sama ya dengan strategi yang kedua ya, pakai fair di angka 10 juga mengatakan under value nih, dengan target harganya itu di 8.461. Nah, itu tadi rasio PEV ya, di atas mengatakan sudah fair, tapi PE ratio mengatakan under value. Kita pakai rasio yang selanjutnya nih, yaitu ada rasio price to earning growth ratio. Kita juga bisa lihat trennya ya, selama 10 tahun terakhir juga menarik banget nih, karena turun terus, yang berarti semakin lama semakin murah. Gunakan yang 5 tahun atau pakai yang fair. Menurut saya enakan pakai yang 5 tahun nih. Kenapa? Karena ya balik lagi, tadi Astra International itu tergolong saham blue chip. Lebih cocok terkait earnings itu kita bandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, saat ini ada di angka 37,36, kalau misalnya balik ke angka 59,14 di sini, berarti punya potensi gain sebesar 58,3% nih. Atau target jualnya juga di kisaran 9.182, yang tergolong under value di sini. Oke, jadi untuk rasio PEG juga mengatakan under value ya. Dan untuk rasio selanjutnya kita akan coba dari sisi price to cash flow ratio nih. Nah, kalau kita bandingkan dengan arus kasnya, ternyata sama-sama mengatakan fair value ya. Jadi nggak kemahalan dan nggak kemurahan. Biar lebih lengkap lagi, kita pakai rasio valuasi yang terakhir ya, yang biasa juga saya gunakan, yaitu pakai rasio EPS growth. Rasio EPS growth ini kita pakai asumsi 10 tahun ke depan adalah 50% dan asumsi growth EPS-nya sebesar 4%. Dan di sini kita bisa lihat ya, secara hasil di kanan, harga saham saat ini di Rp5.800 dan punya nilai intrinsik atau target jual di Rp9.995. Atau punya tingkat diskon sebesar 42% yang berarti punya potensi gain sebesar 72% nih dibandingkan dengan harga saat ini. Dan sini kita juga bisa lihat untuk remarks-nya atau pengambilan kesimpulan terakhir adalah under value ya. Jadi memang dari beberapa perhitungan metode valuasi yang kita lihat tadi, ternyata cukup banyak nih yang mengatakan kalau harga saham Astra International ini tergolong under value atau murah ya.
Kalau buat target pesimisnya kita bisa bilang aja ya di angka 6.800 ini buat dijual. Untuk target optimisnya itu bisa mencapai 9.000. Tapi ini tentunya dengan catatan ya, untuk holding periodnya bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi bisa 1, 2, atau 3 tahun ya. Dan catatan penting lainnya adalah kinerja perusahaan juga tetap harus bertumbuh dibandingkan dengan kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya. Nah, buat saya pribadi, untuk saham asli internasional ini saat ini menurut saya cukup menarik ya. Karena dari segi kinerja yang sudah mulai all time high, tapi untuk dari segi valuasi, kita bisa lihat tadi berapa kali itu tergolong all time low ya dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi sini saya hanya pure ya men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri nih, atau do your own research. Jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham ASI versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, sekarang RDV ada 2 versi ya. RDV Basic yang lebih terjangkau, dan RDV Plus ini yang lebih lengkap dan premium. Saat ini sudah ada 650-an emiten yang rilis laporan keuangannya. Dulu saya ciptain RDV ini memang buat pemakaian pribadi ya, tapi ternyata banyak dari teman-teman yang berminat, jadi saya buatkan buat teman-teman yang tertarik. Karena memang sangat menghemat waktu banget sih dibandingkan kalau manual buka satu-satu laporan keuangan perusahaan menurut saya. Nah, buat teman-teman yang pesen bakal dapat free update berkala nih, minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis, ada di kolom deskripsi. Jadi kalau cocok bisa langsung pesen aja. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung tanya-tanya by DM Instagram saya ya, atau cek toko hijaunya aja, ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Boleh banget tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.